Oh ada Papa Ces. Kalau Juve bertanding untuk champion, Didi pasti akan bangun jam 3. Ada pengecualian. Oke, selamat berkuda lagi dengan kita Papa Ces di podcastnya Papa Ces. Kali ini orang ada satu tamu yang luar biasa. Kita teman Mr. Didi, Bro Didi. Ya, dorong biasa panggil dia Bro Didi. Nah, malam hari ini kita mau ajak Didi ada di kita podcast karena kita tahu Didi ini luar biasa pokoknya. Oke Didi, coba perkenalkan dulu. Perkenalkan. Oke, shalom. Selamat berkudapa lagi dengan Papa Ces dan para pendengar dari Papa Ces Podcast. Asik. Dengar Papa Ces ini salah satu podcaster terbaik di Kota Manado. Amin. Ya, semoga begitu Kang, semoga begitu. Ya amin ya Tuhan. Amin dong. Semoga. Ya, mungkin mau memperkenalkan diri Kang Papa Ces. Oh iya boleh. Didi ini siapa sebenarnya ini? Kita penama Presdi Sagai, banyak orang panggil Didi. Ya, orang yang seperti ini. Kalau ada yang mau pengen kenalan lebih lanjut, boleh follow Instagram Presdi Sagai. Oh iya. Atau boleh add Facebook Presdi Sagai. Itu aja, Papa Ces. Mantap. Untuk perkenalan. Brother ini. Jadi panggil saja Didi, sebut saja Didi. Iya, betul. Oke Didi. Didi kan kalau Didi Papa Ces enggak susah, enggak sulit orang mau lupa. Betul kan? Karena orang kan dari kecil belajar, ini Ibu Didi. Ibu Didi pergi ke pasar. Bukan itu Budi. Oh. Siap salah. Ya. Tapi boleh juga sih, ini Didi. Ya. Jadi familiar orang. Mantap. Iya. Oke, Didi kerja apa? Gimana, aktivitas apa sebagai apa di dunia nyata? Sekarang kalau pikiran mau tanya di dunia maya, tapi tadi pertanyaan di dunia nyata. Dunia nyata dulu. Nah sekarang kerja kesibukan sekarang kerja di salah satu perbankan di daerah. Oh di BUMN. Di Kota Manado. BUMD ya. Iya. Mantap. Kalau bisa tahu bank apa ini? Sekalian promosi juga. Oh iya, nggak apa-apa. Bang Sulut Go, Torang Bang. Mungkin teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini yang belum buka rekening di Bang Sulut, silakan langsung hubungi nomor telepon di bawah ini. Cuma mau kasih tahu bahwa kita podcast ini memang mau jadi natural betul-betul. Memang sebisa mungkin tidak ada jadi orang mau dengar dia sudah begitu. Okay. Siap, berarti nggak apa-apa promosi kan Papa Ces? Promosi sedikit nggak apa-apa ya? Ini kok kita podcast. Oke. Bebas guys, siap. Oke, Brother Didi, kita mau tanya selain aktivitas sebagai seorang bankir juga ya, seorang itu juga Dedi, seorang ayah kan ya? Ya. Seorang ayah, oke. Justru panggilan tertinggi kita sebagai seorang pribadi itu menjadi seorang ayah. Betul. Jadi Didi ini kita juga kenal di salah satu komunitas di Kota Manado namanya New Youth Creation ya, NYC ya namanya ya. Iya. Oh iya, salah New satu. Creation Youth. Oh New Creation Youth. Ya, New Creation. Ya, NC-nya itu digabung. New Creation jadi kayak satu kata. New Creation Youth Community. Oh, berarti kita keliru. Jadi sebenarnya NYC itu New Creation Youth Community. Yes. Oke. Jadi Ngoni kalau ada mau gabung di dalam komunitas ini, nanti Ngoni boleh cari di Instagram di NYC. Ya, betul sekali. NYC kan? NYC di DP Instagram. NYC Manado @NYC Manado. Fanpage juga NYC Manado sama YouTube Papa Ces. Ya, enggak apa-apa promo-promo sedikit Papa Ces. Enggak apa-apa yang dapat podcast kok bebas. Ya. Oke, jadi sebenarnya NYC ini dia memberitakan kabar baik yang kita pernah tahu bahwa di situ bicara hanya tentang gospel, good news begitu ya. Yes. Jadi lebih banyak bicara sekali. tentang kasih Bapa, Tuhan pecinta orang. Ya. Pengoni-ngoni yang ada dengar kita podcast Papa Ces podcast ini, kita juga ya rekomendasi pengoni supaya ngoni bisa juga dengar kabar baik di NYC. Oke?
Iya. Oke guys, malam hari ini Siap. kita juga mau tanya-tanya, mau pengen tahu tuh orang pe brother Didi ini pe kebiasaan morning routine sama sesuai dengan dia pe tema morning routine with Didi, Precious Daddy. Asik. Oke. Siap. Bro, suka bangun pagi enggak? Ya. Bangun pagi suka, mau bilang suka karena biasanya kan orang sulit bangun pagi, cuman karena dituntut untuk harus bangun pagi karena pekerjaan dan sebagainya, akhirnya itu jadi sebuah kebiasaan. Jadi intinya bangun pagi ya akhirnya jadi kesukaan, karena jadi kebiasaan. Enak juga ya bangun pagi, karena kalau bangun agak sedikit telat kayak ada yang berbeda begitu, Pak Ces. Ya. Oh begitu. Karena orang punya kebiasaan bangun pagi, ya ketika bangun lat rupa kayak sedikit encok badan. Ada kan pasti kan kayak begitu toh? Iya. Biasanya kalau ya, kalau seperti itu. Jadi kalau boleh tahu bangun jam berapa dang ini Brother Didi? Biasa. Kalau alarm berbunyi jam 5. Jam 5 alarm berbunyi jam 5 set. Ya. Oke, boleh guys. bangun lebih fruit dari jam 5 kalau nonton bola, Pak Ces. Nah, mantap. Ngoni-ngoni yang so dengar. Iya. Rata-rata yang kita ada podcast di dorang, kita telepon, dorang rata-rata bangun jam 5. Kita belum dapat orang yang bangun jam 3. Oh, ada Pak Ces. Ada. Kalau Juve bertanding untuk champion, iya. Didi pasti akan bangun jam 3. Oke, jadi pengecualian. Jadi ternyata Didi bangun hanya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Dia akan bangun lebih awal, guys. Siap. Orang so tahu sekarang rahasia. Orang so tahu lebih bocoran. Siap. Oke, jadi morning rutinnya wake up at 5 a.m. ya. Jadi bangun di jam 5 pagi. Nah, kita mau tanya kira-kira kalau bangun jam 5 pagi itu Bro Didi aktivitas apa yang pertama yang biasa dilakukan? Kalau kita so tahu, kita so yakin kalau itu mau lihat pertama kali itu handphone. Atau salah ini? Coba jangan. Yang lihat otomatis pertama kali bangun pagi, yang lihat pertama handphone untuk mau matiin alarm. Iya, betul. Nah, kalau jadi pertama kali otomatis pasti handphone karena mau kasih mati alarm. Jadi selain aktivitas itu kita berdoa. Oh, berdoa ya? Ya habis bangun pagi kita doa. Kemudian biasanya kan kalau jam 5 kalau kita pergi kantor, kalau kayak hari-hari kayak hari Sabtu itu biasanya orang kita bersepeda sama kayak Pak Ces ya kan. Nah kalau di tengah minggu biasanya kita cuma olahraga di rumah kayak 30 menit terus lanjut boleh siap-siap. Oke. Jadi ada kebiasaan bangun pagi, nah itu olahraga dulu ya. Jadi kira-kira berapa menit, jam atau? Kardio kurang lebih lah 30 menit. Nggak lama-lama amat sih. Oh, nggak lama-lama. 30 menit cukup. Iya. Karena nanti kalau orang so terbiasa untuk melakukan aktivitas kardio 30 menit setiap hari, memang badan kayak rasa lebih ringan. Betul. Justru kalau nggak melakukan hal itu kayak jadi ada yang kurang. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau dihitung berarti jam 5:30 itu selesai dan start lagi itu jam 6. Kira-kira sarapan jam berapa? Biasa Didi sarapan jam berapa? Nah, jadi kayak tadi kan alarm berbunyi jam 5. Nah, biasanya alarm berbunyi jam 5 kan doa, terus dorang bilang mau kumpul nyawa dulu di tempat tidur. Biasa ada sekitar 15 menit, langsung bangun langsung langsung keluar ambil prepare untuk olahraga. Enggak, pasti ada kurang lebih 30 menit lah, 5:30 kita olahraga. Baru setelah itu siap-siap sarapan, kalau ada istri buat sarapan makan. Terus duduk lihat handphone. Asik. Oh begitu. Lihat perkembangan yang terjadi di dunia ini, Bapak Jess. Sebelum memulai aktivitas, supaya ada bahan untuk ngobrol dengan orang lain. Woi, ini kan ada berita terupdate. Oh gitu. Jadi tahu perkembangannya. Kembali lagi ke HP guys, smartphone. Cek lagi toh. Ke smartphone. Ya. Oke. Kira-kira ada makanan di sarapan itu ada makanan khusus atau bebas sarapan makan apa aja yang jadi favorit? Kalau sarapan itu harus 4 sehat 5 sempurna. Iya. Enggak.
Nah, sarapan bebas, Papa Ces. Apapun yang dimasak oleh istri itu masakan terbaik yang pernah ada di dunia ini. Oh, jadi Didi bebas ya? Bebas mau Ya, makan bebas. apa Kalau aja? soal sarapan, cuman bebas dalam tanda kutip, bebas biasanya kan walaupun bebas, tapi kan istri masak pasti kesukaan suami dong. Oh iya iya. Misalkan contoh Betul. kita kan bebas, tapi nggak mungkin istri masak hal yang kita tidak suka. Kayak misalkan masak pete, pasti kita tidak makan. Karena kita tidak mau pete. Jadi bebas bebas yang sesuai dengan yang kita pingin. Oke, yang Aku, selera, sesuai ya, selera ya. sesuai selera. Tapi tidak harus. Ada kan orang kan yang bangun pagi, Papa Jess harus. Oh kita pingin cuman kopi sama roti. Kalau bubur enggak mau. Kalau kita mau bubur bisa, bubur Manado bisa, mau nasi kuning bisa, mau ya macam-macam. Yang penting jangan hal-hal yang kita tidak suka. Makanan yang berat berarti ya, yang memang orang Manado Iya, punya makanan kan? berat. Ya. Iya, betul. Betul. Mana makanan berat, ringan juga bisa sih. Sebenarnya kalau kayak tadi pagi cuman minum susu sama roti bisa ke kantor, nggak masalah. Yang penting makan. Sarapan ya. Ada kan orang yang paginya nggak biasa sarapan. Justru kalau sarapan mules bawaannya pingin ke belakang ke toilet. Kalau kita justru pinginnya sarapan walaupun ujung-ujungnya ke toilet juga, bukan sarapan. Iya. Seperti itu Papa Jess. Oh, berarti Bro Didi tidak terlalu ribet-ribet gitu. Jadi asik-asik aja ya kalau soal sarapan ya. Iya. Bisa apa aja. Wow. Pokoknya sarapan bebas. Yang penting makan punya energi untuk beraktivitas seharian cukup. Okay. Gaspol. Oke guys, torang setahu sekarang di DP selera. Torang setahu di DP kebiasaan di waktu pagi untuk sarapan. Jadi kalau ngoni ada sedikit kerinduan untuk berbagi, boleh coba bawa tinutuan di rumah kan di. Ya. Nyanda begitu. Atau enggak perlu Papa Jess. Kalau mungkin ada yang mau pingin panggil sarapan bareng, sarapan bareng ngoni setahu di DP selera. Ngopi dulu. Iya betul. Nah, berikut nih. Ini mau penasaran nih. Kira-kira ada kebiasaan atau ritual tertentu di pagi hari selain berdoa yang orang lain belum tahu, kong ngana mau ceritakan di podcast ini? Wih, ini bahaya. Ritual. Tanda petik tuh ritual. Kita punya ritual, Papa Jess, yang mungkin tidak banyak orang tahu, baru mungkin banyak orang mengalami. Yaitu kita bangun pagi harus selalu ke toilet. Ya, jadi makanya Papa Jess tanya tadi, kita kan bangun alarm bunyinya jam 5. Kenapa olahraga boleh molor-molor? Biasanya yang molor-molor itu karena ke belakang Papa Jess. Oh begitu. Kita boleh 3 kali 4 kali ke belakang. Sambil mungkin kalau kayak mungkin ada orang tanya, Kak, ada saat teduh di pagi hari ya kan? Biasa kan, apakah ada ini? Kita punya pandangan tersendiri terkait buat kita saat teduh bukan cuma boleh di pagi hari. Oh begitu. Justru di setiap hari itu orang renungkan kebaikan Tuhan. Iya betul. Nah biasanya kita banyak orang tanya, Kak, kalau pagi hari sering nggak baca firman atau sering nggak ini atau Kak cuma doa? Kalau mau jujur kita lebih memilih pagi hari lebih ke doa. Setelah itu berdoa, bersyukur, kemudian melakukan aktivitas yang tadi kita jelaskan ke Bapak Ces. Iya. Terus kapan ada jam untuk baca firman, jam untuk ini? Ya biasanya kalau kita pribadi lebih nyaman mungkin dengar khotbah. Kan sekarang kan orang dengar khotbah sekarang tidak perlu ke gereja, Bapak Ces. Iya. Itu aja bisa. Nah, biasanya kita lebih nyaman itu di malam hari. Ya mudah-mudahan besok gereja juga bisa lewat podcast. Iya. Ya betul. Mungkin orang kan nggak pernah tahu ke depan. Iya. Bisa jadi gereja akan lewat podcast seperti itu. Karena kan sekarang kayak contoh Bapak Cis, dulu orang pikirkan ke gereja mendengarkan dengar kabar baik itu harus di gedung gereja, harus jam segini. Sekarang bahkan every time kapanpun ketika orang ingin mendengarkan kabar baik, orang tinggal cari YouTube aja. Mungkin kalau teman-teman di sini yang ingin mendengarkan
Kabar baik, boleh langsung cari YouTube, search NYC Manado. Asik. Asik, mantap. Sekali lagi Ya, guys, seperti itu, ngone Bang. mau cari sesuatu yang berbeda di kota Manado ini, Papa Ces rekomendasikan NYC Manado, boleh ngone iko. Begitu boleh. Asik. Siap, boleh sekali Bapak Ces. Oke, kita mau tanya Jangan berikut. bosan-bosan undang-undang Bapak Ces. Ya. Iya ya, kita mau tanya berikut ya. Tadi selain sering ke toilet itu kan ya, pernah nggak Ya. alami kejadian yang menjengkelkan di waktu pagi? Wow. Biasanya kejadian menjengkelkan. Jengkol kan? Ya, kalau kejadian menjengkelkan itu banyak sekali. Oh iya. Coba Setiap pagi bisa jadi. share satu dulu, Kasih contoh, Bapak Ces. share Ya. satu dulu. Ini salah satu yang paling menjengkelkan, Bapak Ces, buat seorang ibu. Ketika kita bangun pagi, istri itu belum bangun. Dan kita baju kantor itu belum disetrika. Nah, itu kejadian yang paling menjengkelkan. Karena biasanya kita selalu kasih ingat istri. Nah, kalau boleh baju kantor setrika DP malam, supaya biar besok bangun pagi, nggak masalah, kita sudah masih bangun. Seperti itu ya. Bangun pagi, aduh, baju belum setrika, istri belum bangun. Wah, seperti itu ya. Oke, Hal-hal guys. seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ces sudah berkeluarga, pasti kan ada hal-hal yang kecil yang juga ya sedikit menggelitik sampai hari-hari. Ya. Mari ini podcast ini guys, kita berharap podcast ini jujur, terbuka, dan memang kita mau begini dan kita salut juga untuk Didi yang terbuka di kita pe podcast. Ternyata udah jauh-jauh beda dengan yang lain-lain ya. Iya. Permasalahannya adalah Betul. ketika orang butuh sesuatu dan istri tidak supply. Enggak lah. Jangan bilang Bapak Ces, berikut nanti kan istri nggak mau diundang podcast tuh. Nggak apa-apa, nanti kita kasih Oke. batasi pendengar yaitu Mama Ces. Nah. Siap. Oke, itu Iya, tadi iya. pagi menjengkelkan. Nah, sekarang kita mau tanya kira-kira pernah berapa kali alami hal seperti itu? Apa sering kali atau cuma sekali? Kalau mau bilang mengalami, sering sih kalau kayak mengalami hal yang menjengkelkan itu justru bukan cuma di pagi hari, mungkin dalam perjalanan torong kehidupan, dalam pekerjaan, dalam torong berumah tangga, banyak hal-hal yang menjengkelkan terjadi. Banyak sekali. Mungkin cara menyikapinya yang Oke, harusnya cara menyikapinya. orang belajar. Kalau untuk hal yang menjengkelkan, mungkin setiap hari, setiap kali ketika orang ketemu melakukan sesuatu, ada aja hal yang membuat orang jengkel. Ih, kita suka begini, lo kok begini? Kita suka begini, lo kok begini? Itu yang buat yang setiap hari kita hadapi. Tapi selalu yang kita bilang, mungkin cara kita merespon itu yang jauh lebih penting dari hal yang dari hal yang kurang alami. Seperti itu, Bapak Ces. Berarti ada solusi di situ. Kira-kira Bro Didi sendiri bagaimana dapat solusi dari apa yang sudah dialami? Nah, kita Bapak Ces, kita kayak pernah baca satu buku Gerd Arner. Dia pernah bilang begini. Satu kali dia pergi dengan DP teman, dia beli majalah, beli koran di penjual koran yang mukanya kayak kalau orang Manado bilang muka busuk, muka kayak bersungut-sungut, cemberut, seperti itu. Muka Jadi merengut. setiap kali dia beli koran, cara si penjual koran ini selalu menyapa dia dengan wajah yang cemberut kayak gitu. Bukan cemberut kayak bersungut-sungut atau bagaimana ya membahasakan itu. Cemberut lah, seperti itu. cemberut. Nah, cemberut lah ya, cemberut. Nah, kemudian temannya Gartanel bilang begini, bro, kan setiap kali beli koran di sini, si Gartanel bilang, oh iya, kita setiap pagi beli koran di sini. Terus dia bilang begini, loh kok dia ini cuma hari ini yang muka cemberut atau setiap hari? Si Gartanel bilang, dia setiap hari cemberut. Loh, temannya bilang begini, loh kenapa Ngana masih mau membeli koran di orang yang pelayanannya buruk? Terus Gartanel kasih keluar sebuah statement bahwa dia bilang, oh iya, karena kita nih mau dia sikap mendekte kita tindakan. Sikap mempengaruhi tindakan. Dia sikap itu, yes. Dia mau bahwa sikap si orang penjual koran ini mendekte tindakan dari seorang Gartanel. Nah itu betul-betul waktu kita baca itu kita kayak belajar bahwa iya kan,
hal-hal di luar itu seharusnya tidak mempengaruhi hal yang di dalam. Asik, ya, terus. Dalam hati orang. Jadi artinya orang keadaan hari baik itu tidak pernah tergantung dari hal-hal yang menjengkelkan, tapi tergantung pada posisi hati orang. Ketika orang memilih untuk yes, terima kasih Tuhan ini hari baik, hal-hal menjengkelkan mungkin boleh datang, tapi orang hanya akan menikmati hari yang terbaik yang pernah ada dalam kehidupan. Asik. Jadi sebenarnya orang mesti, kalau dia pakai istilah di dalam gospel itu sadar bahwa di dalam orang ini ada Tuhan, kan, bahwa orang bukan orang lagi, dang. Jadi harusnya orang sadar. Yes, betul. Jadi dan bagus hal yang itu. terpenting Papa Ces, ketika orang sadar akan Kristus, orang akan melihat justru anugerahnya yang jauh lebih besar dari tompe keadaan. Sadar Kristus itu dia. Orang keadaan boleh berubah-ubah, tapi kan kasih Tuhan itu tetap kekal selamanya. Amin. Asik. Mantap itu. Keadaan hari ini boleh baik, besok boleh buruk, lusa boleh semakin buruk, lusanya lagi mungkin lebih baik. Tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, kasih Tuhan tetap sama. Itu luar biasanya. Dan orang kita percaya bahwa kita anugerah itu selalu lebih besar dari keadaan. Oke. Makanya ketika kita nikmati anugerah itu, buat kita keadaan tidak bisa mendekat tapi sikap, tapi tindakan. Jadi hari ini baik atau hari ini buruk, ini hari yang terbaik ketika orang berjalan bersama dengan yang punya hari. Jadi dari dalam. Haleluya. Iya. Iya, betul. Oke guys, jadi orang ada dapat pesan nih. Ini dia solusi dari Bro Didi bahwa orang ini makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Orang mesti sadar bahwa yang dari luar itu tidak bisa mempengaruhi orang yang ada di dalam. Begitu, Kang, Bro. Yes, iya betul. Jadi kalau orang mulai sadar bahwa yang di dalam ini luar biasa, yang dari luar itu mau pengaruhi orang dari luar dalam ini, yang dalam ini justru lebih kuat, begitu, Dang. Iya, begitu, Kang, Kak Didi. Iya. Yes, betul sekali. Jadi ini solusi yang luar biasa sebenarnya. Kita sebagai yang punya podcast ini sedih juga sebenarnya. Tersentuh, guys. Tapi sebenarnya betul, itu orang mesti sadar. Disadar Kristus orang ini. Ya. Oke, kita mau tanya berikutnya, itu tadi solusi toh. Nah, sekarang ini ya hal-hal yang sepele mungkin dari bagian fisikal ya. Ini ada kebiasaan self care di pagi hari berapa lama? Misalnya potong rambut, potong jenggot atau sebagainya, ada enggak? Kalau kayak self care kayak orang mungkin merawat diri atau kalau sebenarnya sih lebih ke kita kalau kayak ingin capek, misalkan contoh capek, minta kebenaran. Kita semua punya berumah tangga, punya istri. Nah otomatis berbahagialah para suami yang punya istri di rumah. Kalau orang capek, orang boleh suruh minta tolong, bukan suruh sih, tolong orang pijat. Supaya kasih kepala kita pribadi justru suka sekali orang pegang-pegang di kepala, bahkan kalau mau tidur. Kita punya anak satu, Prince. Dia suka sekali pegang kita ke kepala, kita pegang ke kepala sama-sama, dan akhirnya orang tasono dalam hadirat dong bilang. Karena orang mungkin begitu, mungkin kita bahasa cara komunikasi dengan sentuhan. Jadi biasanya kalau ada, mungkin kalau kita lagi capek, lagi kita tinggal bilang ke istri dan dia boleh cuma pijat kepala, itu selalu lebih dari cukup buat kita. Wow, ini selalu lebih dari cukup. Perlu lain-lain. Ya. Itu kebutuhan orang masing-masing beda-beda ya, dan Didi ini juga punya kebutuhan spesial yang seperti itu. Ya. Ya, dan hari ini orang so tahu Didi punya rahasia satu lagi. Kalau ngoni mau buat Didi tak tidur, korek usap garo-garo dia punya kepala. Jadi sebenarnya kalau Didi mau kerja di kantor supaya mengantuk, boleh juga pakai helm sepeda supaya kalau ada orang garonya tak tidur. masuk just joke. Oke. Ya. Oke, ini mungkin ini amazing, dan ini mau cerita tentang yang terakhir nih, mau tanya Pak
Bro Didi, kira-kira punya pengalaman yang Ya. amazing dengan Tuhan di pagi hari, dan apa arti kata rahmatmu selalu baru di tiap pagi bagi Didi secara pribadi? Oke. Kalau mau bilang tentang pengalaman dengan Tuhan di pagi hari, Mm-mm. kita percaya bahwa setiap hari yang kita lewati, setiap hari ketika kita bangun, itu hari yang terbaik yang pernah Tuhan ciptakan betapa hidup. Mm-mm. Setiap kali kita bangun, kita selalu percaya sekali bahwa ini hari yang terbaik. Makanya ketika kalau mau tanya pengalaman terbaik apa dengan Tuhan, itu ketika kita buka mata dan kita menghirup nafas, menghirup udara di pagi hari. Itu Ya. bagian dari hal terbaik yang pernah kita alami. Karena kita percaya Papa Ces, Mm-mm. seberat apapun kita pergumulan hidup, seberat apapun orang pergumulan hidup, Ya. ketika masih diizinkan Tuhan untuk bernafas, berarti Tuhan cerita potong hidup itu belum kelar. Asik banget. Jadi ketika Tuhan kasih orang bernafas, Ha-ha. Tuhan anugerah, Ha-ha. masih Tuhan akan lihatkan pada orang, Tuhan perlindungan, dapat penyertaan, dapat kasih sayang, orang mau alami itu sepanjang hari itu. Iya, iya, iya. So mungkin kalau mau bilang hal yang paling berkesan dengan Tuhan di pagi hari, yaitu kita bangun. Ya, ya, Setiap ya. malam kan kita punya masalah di setiap hari. Oh. Kita percaya pasti setiap orang punya hal yang sama. Penyertaan. Orang ya. tidur dengan berbagai macam masalah. Mm-mm. Tapi ketika orang masih boleh bangun pagi dan ketika orang masih menghirup udara pagi hari, itu berarti anugerah Tuhan yang besar untuk hidup. Itu pengalaman terindah yang pernah kita alami. Every day, setiap hari. Tidak ada hari yang lebih buruk dari hari. Tidak ada hari yang lebih buruk dari hari ini. Ada hari yang lebih baik dari hari ini. Ini hari yang terbaik yang pernah ada. Besok sama. Besok pun hari yang terbaik yang pernah ada. Lusa sama. Lusa adalah hari yang terbaik yang pernah ada dalam hidup. So kita excited untuk menjalani satu hari itu karena kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu besar dan selalu baru. Nah, sama kayak Pak Cis bilang tadi, bagaimana? Apa Pak Cis pertanyaan tadi, bagaimana dengan rahmat Tuhan? Bagaimana dengan frase rahmatmu selalu baru tiap pagi yang ada di firman? Sama kayak, betul. Sama kayak rahmatmu selalu baru setiap hari. Kita mempercayai bahwa Tuhan rahmat itu tidak pernah habis. Amin. Rahmat Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak pernah habis. Setiap hari kita pribadi mengalami masalah, Bapak Ces. Dan kita percaya mungkin para pendengar podcast ini juga mengalami hal yang sama dengan kita. Setiap orang siapapun punya masalah. Tapi anugerah Tuhan selalu lebih besar itu untuk masalah. Asik. Dan Tuhan janji sendiri bahwa kita anugerah itu akan selalu baru setiap pagi. Setiap kali orang merasa masalah tambah di setiap hari, setiap kali itu Tuhan bilang kita punya anugerah yang baru, menghadapi masalah yang baru. Asik. Setiap kali kita mengalami masalah, kita percaya bahwa ada anugerah di sana. Ada anugerah yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Asik. So itu yang bikin kita excited untuk menjalani hari ini. Itu yang bikin kita pede. Jadi banyak orang bilang, bro, ngana pede sekali menjalani hari ini, kayaknya masalah. Nah, masalah itu boleh ada, tapi percayalah, anugerah itu jauh lebih besar daripada masalah. Yang selalu baru setiap hari. Keren. Selalu baru. Pokoknya dia tidak kasih anugerah yang lama for orang. Dia tidak kasih anugerah yang sisa. No, anugerah yang kemarin dia tidak kasih anugerah yang berarti kalau kemarin tuh punya masalah 5, tapi anugerah semua habis. Nyanda, tetap ada, selalu baru. Pokoknya mau turun punya 1000 masalah, dia akan kirim 1000 anugerah yang lebih besar mungkin. Kalau seandainya bisa dihitung. Padahal anugerah, walaupun kebenarannya anugerah itu tidak bisa dihitung. Orang kalau masalahnya anugerah kayak orang membandingkan air satu cangkir dengan air satu laut. Seperti itu. Jadi orang tidak bisa membandingkan anugerah Tuhan dengan keadaan ada masalah. Dia pokoknya lebih baik dari apa yang orang pikirkan. Wow. Kita haleluya. Jadi mengerti sekarang kenapa Didi ini sangat excited kalau lihat Didi di dunia nyata. Ngoni pasti bisa lihat bahwa wow, this guy is so excited gitu dong. Dia luar biasa gitu. Iya. Tanda kalau mau kembali lagi dia bisa dikatakan bahwa apa yang ingin sebenarnya Didi tampilkan itu bilang aku tuh biasa aja gitu. Tapi yang di dalam ini loh,
Kayak tadi yang sudah Didi pernah sudah Didi jelasin bahwa I'm nothing loh, but kalau ngoni mau lihat ke dalam itu I am something, dan ada seseorang di dalam sebenarnya someone yang lain. Dan kalau mau tahu lagi ternyata akhirnya orang balik lagi bahwa orang pe Tuhan loh di dalam orang begitu kan Didi ya. Iya. Amin. Betul. Dan satu lagi rahasia itu kita punya. Iya, apa nih? Papa Ces, kita mau pengen share. Kenapa Papa pengen share sedikit ya? Nggak apa-apa, ini tapi podcast, nggak ada yang melarang. Ini karena Papa Ces pancing, jadi kita pengen bilang. Nah, siap. Kita percaya Papa Ces bahwa kehidupan ini bukan tentang kita. Kita percaya bahwa hidup itu bukan tentang Didi. Hidup itu tentang, kenapa? Karena kita bukan asal mempunyai hidup. Jadi mungkin banyak orang yang share, banyak orang tanya, bro, kita mengenai kehidupan kayak ini, kayak nggak punya masalah, karena I'm nothing, kayak Papa Ces bilang, kita bukan yang mempunyai hidup, kita bukan siapa-siapa, kita bukan pemilik hidup. Yang punya hidup itu Kristus, dia yang hidup dalam tapi hidup, dan dia mau menjalani hidup dalam tapi hidup. Makanya ketika kita menjalani kehidupan, kita hidup dengan excited karena bukan kita yang menjalani, bukan kita yang pegang kendali. Kayak contoh misalkan Papa Ces begini, hal kekhawatiran. Biasanya kan kalau apalagi orang ayah Papa Ces, kita seorang papa, kita punya banyak sekali kekhawatiran untuk hidup biasanya. Waktu kita kasih analogi, contoh misalkan ketika kita pulang, kita lihat anak merenung, cemberut, kita tanya, Prince, kini kita punya anak itu usia 5 tahun. Prince, kenapa cemberut? Oh iya, Prince kok ada berpikir apa yang mau makan besok. Nah, ketika hal itu terjadi Papa Ces, berarti kita ayah yang paling gagal di dunia. Karena dia khawatir tentang bukan tentang dia khawatir tentang apa yang dia makan, tapi padahal kita dari Bapak, seharusnya kita yang biayai dia, kita yang urus dia hidup, kita yang cari makan. Nah, sama kayak itu, kita percaya bahwa orang kehidupan, kenapa kita tidak khawatir? Karena bukan kita yang punya hidup, kita punya Papa, Bapa di surga, dan Dia yang janji Dia pelihara kita. Dia yang janji Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia janji Dia Allah Immanuel beserta dalam kita, tidak pernah tinggalkan kita. Makanya mungkin Alkitab catat, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan, karena Ia yang memelihara kamu. Artinya kita bukan pemilik tapi kekhawatiran hidup. Yang punya kekhawatiran tapi kehidupan itu tapi Papa. Dan kita tugas cuman percaya bahwa kita punya Papa yang baik yang bertanggung jawab atas hidup. Amin. I'm so excited. Bro. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat ini sebenarnya semacam tamparan sih buat ngoni papa yang jahat di luar sana yang ngoni dengar kita podcast ini. Tolong dong. Jangan kasih sisa ngoni pe anak dong begitu Jo. Kalau bisa jangan ada pukul-pukul tuh anak-anak terlalu berlebihan. Iya, seharusnya sadar loh sama seperti yang Tompe Brother Didi ini ada bilang tadi, sedangkan lihat pe anak pe kebutuhan saja orang ingin mencukupkan begitu dong toh. Nah, betul Bapak. Lewat dari podcast ini juga Papa Ces juga mengkampanyekan untuk stop Jo KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Begitu juga dengan kita bukan bawa pesan dari dinas P3 ini. Anda bawa apa? Kalaupun sudah masuk dalam ranah seperti itu, it's okay lah. Ini tapi podcast dan kita siap bertanggung jawab. Yang penting kita kampanye bahwa ayo papa sama seperti itu orang Brother Didi. Orang so dengar bahwa apa yang dia sampaikan pada malam hari ini. Dia sudah sharing sesuatu yang juga membuka torang pe pandangan tentang cara Tuhan mencukupkan torang pe kebutuhan dan cara torang memandang Tuhan sebagai torang pe Bapa, Dedi, itu kan seharusnya torang juga merasa secure. Torang merasa secure bahwa torang ada di dalam Kristus. Torangnya harus terlalu banyak khawatir dan torang harus excited dari apa yang sudah torang alami sepanjang torang pe perjalanan satu hari. Amin. Selebihnya itu tentang morning routine, iya toh. Jadi terang setahu rahasia bahwa Didi ini orang yang bangun pagi, dia manusia pagi, dan dia pagi sekali kalau dia bawa uni bola.
Iya, nah, betul. Dan lebih semua itu orang semua dapat anugerah. Amin. Yes. Amin. Oke guys, itu kita Iya. podcast pada episode kali ini. Kita undang seorang yang luar biasa dan jangan lupa, Ngoni kalau mau cari Didi di mana ada di Instagram. Di mana Didi? Presdi? Iya, @presdisagai. @presdisagai Follow, di. jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Jangan lupa di Facebook, Presdisagai. Ya, jangan lupa kalau udah dapat follow ke Presdisagai, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa @NYC Manado. Oke, jangan lupa NYC Manado. Sekarang Ngoni so dengar Didi pesan. Ngoni so tahu bagaimana dia punya pandangan, dan kalau Ngoni tertarik untuk gabung di NYC, please datang karena nggak ada Ngoni nyanda rame. Iya tuh Ngoni tagline tuh, nggak ada Ngoni nyanda rame. Yang pasti Tuhan mencintai petorang tanpa syarat. Oke? Amin. Oke, ini saya podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bro Didi waktu dan kesempatan yang diberikan untuk bisa ada di kita podcast Papa Ces. Sukses di dunia pekerjaan, sukses di keluarga. Dan nanti orang buku dapat di topik-topik berikutnya bersama Brother Didi lagi. Oke, brother, thank you banget. Siap. See you. Terima kasih banyak Papa Ces. Yes. See you. God bless you. See you. God bless you. Oke guys, itu tadi obrolan saya dengan Mr. Didi, Ketua NYC Manado. Oke, sampai bertemu lagi di episode berikutnya di Podcast, podcastnya Papa Ces. Bye.